لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, bila mana pada kesempatan pekan lalu kita telah membahas tentang 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Kali ini kita akan kembali berbincang-bincang bersama ibunda kita, Ibunda Dr. Anda Hajar Rukmini Ahmad MAP dari pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur tentang makna kandungan dari Hari Tarwiyah, Hari Arafah dan Hari Nahar. Langsung saja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, tinggal menghitung hari Ibu, tidak terasa. Ya. Ibu, langsung saja Ibu, dalam pertanyaan kami yang pekan lalu kita sudah bahas bersama Ibu, mungkin ini yang perlu kita lebih dalami, yakni tentang apa sih Bu makna dari Hari Tarwiyah itu sendiri Ibu? Ya, saya sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa perjalanan ya sudah beberapa hari awal dari bulan Dzulhijjah ini, maka ada beberapa hal penting. Pada tanggal 8 Dzulhijjah itu dikenal dengan Hari Tarwiyah, yang di situ artinya pada saat orang akan melaksanakan ibadah haji membawa bekal air yang cukup ketika akan berangkat ke Arafah. Juga bisa dimaknai bahwa di hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah itu kembali pada kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim merenung dan berpikir ya, kaitannya dengan penuh dengan keraguan-raguan karena perintah itu cukup berat ya, sehingga kalau kita memperhatikan pada Quran surat Al-Hajj, rangkaiannya daripada masalah haji di ayat 52. Nah, hal ini betul-betul dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan beberapa rasul yang lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyatihi. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, maka setan pun itu memasukkan godaan ke dalam keinginannya itu. Hanya bedanya fayansakhullahu ma yulqis syaitanu tsumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, ketentuan-ketentuannya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi Rasul, Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad pun ketika punya keinginan yang di situ berupa kebaikan juga, itu setan selalu memberikan warna. Namun bedanya kemudian Allah menguatkan dengan pesan-pesan ya pada firman-Nya itulah, maka Rasul itu dikatakan maksum, terpelihara dari bujuk rayunya ya setan tentunya. Jadi segera diingatkan kembali. Jadi itulah Tarwiyah.
bukan hanya manusia Ibu ya yang digoda sama setan ya Bu. Rasul pun Iya, masih iya, semuanya itu gambarannya. Karena Qul ini ana basyarum mislukum. Satu sisi, Nabi dan Rasul itu adalah secara fisik aku manusia seperti kalian. Bedanya Allah memberikan wahyu sehingga dikuatkan dengan wahyu itu. Nah, maka sekarang kita itu bagaimana karena wahyu itu sudah diturunkan ya, kita tinggal mengkaji kemudian kalau sudah dapat godaan setan ya bagaimana kita ingat pada pesan-pesan Allah di dalam Al-Qur'an. Maka di 10 pertama itu kita disuruh banyak zikir, artinya mengkaji ayat-ayat Allah itu. Ya. Jadi kalau sebuah wahyu itu adalah sebuah bisikan dan sudah disampaikan oleh Allah itu, kok kenapa kalau kita lihat kisah Rasul kita masih ada keraguan Ibu di situ, masih bertanya sama putranya kan itu, iya. Kamu mau nak tak sembelih kan, seperti itu bagaimana Ibu menyikapinya? Iya, itulah maka Ismail itu adalah simbol ya. Jadi kalau Nabi Ibrahim kisahnya pembunuhannya berkorbannya itu adalah diperintahkan menyembelih putranya, sebenarnya Ismail itu simbol ya, simbol dari apa yang kita cintai. Nah, yang kita cintai itu apa saja? Nah, itu ada pada Quran surat Ali Imran ayat 4. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir. Jadi dijadikan indah dalam pandangan manusia itu kecintaannya kepada ya ini yang laki-laki, pada perempuan ya, pada harta yang banyak, emas itu macam-macam. Nah, itulah yang simbol daripada Ismail itu sebenarnya. Kemudian yang kedua itu yang bisa melemahkan iman. Nah, itu di surat At-Taubah ayat 24 ya. Itu kadang-kadang walaupun imannya sudah kuat, sudah ngerti agama, itu bisa dilemahkan. Nah, itulah yang harusnya dihilangkan itu. Yang ketiga, ketika dihadapkan kepada perintah Allah itu ragu-ragu. Jadi kalau kita lihat di surat As-Saffat ayat 102 ya. Jadi yang menjadikan Nabi Ibrahim itu di hari Tarwiyah itu penuh dengan keraguan ya, sehingga ketika sudah ketemu dengan putranya yang sudah balik, kemudian Nabi Ibrahim bermimpi yang disampaikan kepada putranya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzabahuka fanzur madza tara. Coba. Jadi wahai anakku, ya aku mimpi di dalam melihat sesuatu dalam tidur itu kan mimpi. Mimpinya apa? Aku menyembelih kamu. Bagaimana menurut pendapatmu? Nah, di sisi lain ini bagus bagaimana komunikasi orang tua dengan anak diajak musyawarah. Namun di sisi yang lain nampaknya Nabi Ibrahim ada keraguan ya. Lah, sudah jelas mimpinya Rasul itu adalah wahyu, kok masih bertanya kepada putranya. Untung putranya itu sudah dikuatkan dengan keimanan sehingga qala ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Silakan wahai abah, gitu ya. Silakan ya, tentunya engkau akan mendapati itu termasuk golongan yang sabar, karena ini sabar dalam ketaatan. Ya, jadi itulah sejarahnya di Tarwiyah itu yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim penuh dengan keraguan ketika perintah itu berat, gitu ya. Nah, ini ya yang sangat menarik Ibu. Jangankan harta, jangankan orang kan masih kadang pertimbangan mau potong sapi atau potong kambing. Nah, ini anaknya saja sangat ridho karena memang sudah ketebalan keimanan dan ketakwaannya Ibu. Nah, kalau tadi kita membahas tentang hari Tarwiyah Ibu, bagaimana dengan hari Arafah Ibu?
Ya, nah jadi kalau tarbiyah itu Nabi Ibrahim berpikir ya, kita ambil sejarah dari Nabi Ibrahim aja, walaupun tarbiyah itu maknanya ya biasanya membawa bekal air untuk ke Arafah, itu juga bisa gitu ya. Namun kita ambil dari secara historisnya berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi pada tanggal 9 Dzulhijjah itu sudah mengenali bahwa ini betul-betul perintah Allah. Jadi sudah mulai hilang yang namanya keraguan yang ada pada tanggal 8 itu, sehingga itu betul-betul mengenali kalau ini adalah perintah Allah. Nah, untuk itulah maka pada tanggal 9 Dzulhijjah itu, hari Arafah itu adalah hari baik yang ada hanya setahun sekali, di mana kegiatan ibadah yang dilakukan oleh jamaah haji adalah wukuf ya di Arafah, sedangkan yang tidak melaksanakan ibadah haji dengan puasa. Kemudian disitulah wukuf ini kembali kepada gambaran ya di ayat 17 surat Al-Hajj ya, gambaran tentang manusia gitu ya. Jadi di Arafah kegiatan wukuf itu mengenali tentang gambaran manusia di mahsyar, bahwa di situ ada 3 kelompok manusia ya, sebagaimana pada surat Al-Fatihah ya. Jadi ada kelompok An'amta yang diberi nikmat, yang beriman, ada kelompok yang ingkar ya, yang mengingkari, yang diistilahkan dengan kafir. Yang ketiga adalah yang dolin, yang sesat, itu yaitu golongan orang munafik. Sehingga di Arafah itu mengenali dirinya kira-kira masuk kategori yang kelompok yang mana. Jadi di situ mulai tergelincir matahari, masuk waktu duhur sampai tenggelam matahari. Ya. Jika tadi hari Tarwiyah, hari Arafah. Jadi Arafah, kegiatan di Arafah ini dulu, itu yang perlu kita ingat itu adalah kisah Nabiullah Adam alaihissalam, yang di situ kegiatannya adalah memperbanyak istighfar, seperti pada Al-A'raf ayat 23, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Jadi mengakui, ya Tuhan kami mendolimi diri kami. Jadi ini sebuah pengakuan. Kemudian setelah itu permohonan ya kepada Allah, sehingga di sana memperbanyak istighfar. Kalau kita di Asmaul Husna itu Allah ya Ghafur ya. Jadi Ghafur itu kata sifat yang terkait dengan kualitas ya, bahwa Allah itu bagaimana kita meminta ampun kepada Allah, sehingga amal yang kita lakukan itu betul-betul menyebabkan Allah akan menutup kesalahan kita. Kalau ada juga ghafar, kalau ghafar itu dari sisi kuantitas, artinya apa? Allah banyak stoknya untuk memberikan ampunan kepada manusia. Ya, jadi ini hal-hal yang penting yang perlu kita ingat ya. Jadi sebelum ke hari nahar ya di Arafah itu, dan juga ya mungkin pesan Rasulullah pada khutbah ya. Jadi pernah mendengar? Iya Bu, Iya. Kami pernah mendengar bahwasanya ada pesan penting apa yang telah disampaikan Rasulullah saat itu, Ibu. Iya, jadi selain pada saat wukuf itu banyak merenung, kemudian banyak melakukan istighfar, introspeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan. Kemudian ada pesan penting ini ya dari khutbah Rasulullah yang sekitar 80 hari kemudian ya, banyak sekali versinya. Rasulullah meninggalkan tentunya umatnya pada saat itu. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa kaitannya dengan khutbah yang disampaikan oleh
Rasulullah yang dikenal dengan khutbah wada itu yang sangat terkenal, beliau memulai dengan suatu intro dalam bentuk pertanyaan. Wahai umat manusia, tahukah kamu di hari apa kamu berada? Di bulan apa kamu berada? Dan di tempat mana kamu berada? Semua menjawab, yang ikut hadir pada saat itu, ya Rasulullah, kami berada di hari suci, di bulan suci, di tempat yang suci. Ya, di Arafah, itu masuk kota Mekah ya. Lalu Rasulullah mengatakan, oleh karena itu ketahuilah bahwa darahmu, hartamu, kehormatanmu itu suci sampai hari kiamat, sampai kamu nanti menemui Tuhanmu. Kemudian beliau menguraikan banyak hal, termasuk bagaimana perlakuan yang benar kepada buruh, kepada orang-orang yang bekerja untuk kita, bagaimana perlakuan yang benar terhadap istri yang pada waktu itu dengan latar belakang Arab jahiliyah, perempuan adalah salah satu komoditi di kalangan orang Arab. Bagaimana kita harus membebaskan budak, bagaimana kita harus melakukan transaksi ekonomi dengan menghindari penindasan oleh sebagian manusia kepada sebagian yang lain, yang berakibat pengkayaan sedikit manusia dan pemiskinan jumlah besar untuk manusia. Jadi pesan-pesan Rasulullah itu begitu perlu ya, perlu kita garis bawahi, perlu kita ingat. Artinya jangan melakukan sikap sewenang-wenang. Bahkan kehalalan misalnya seorang istri itu diambil dengan kalimat Allah. Kemudian Rasulullah juga berpesan kepada perempuan bahwa ketundukanmu kepada suamimu lakukan karena kamu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada seorang istri mengabdi kepada suaminya, itu lakukan karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi persoalan ekonomi juga, supaya tidak terjadi kesenjangan sosial di antara si kaya dan si miskin, maka Islam telah mengantarkan lewat ibadah zakat. Ya, itu pesan pentingnya. Sangat detail dan sangat luas sekali. Ya. Pesan, termasuk pesan terakhir. Kalau tadi Ibu sudah menyampaikan tentang hari Tarwiyah, hari Arafah, untuk hari Nahar ini sendiri bagaimana Ibu maknanya? Ya, Nahar itu artinya menyembelih ya. Pada tanggal 10 Dzulhijjah itu jamaah haji setelah melakukan lempar jumroh Aqabah, kita yang tidak haji melakukan sholat Idul Adha. Nah, batas penyembelihan itu sampai tanggal 13 yang dikenal dengan hari-hari tasyrik gitu ya. Nah, kemudian dari dari istilah hari Nahar itu, kegiatannya selain penyembelihan hewan korban, di situ ada melempar jumroh. Jadi sebuah perlawanan manusia dengan musuhnya, yaitu setan. Nah, untuk itulah maka hal yang penting kembali kepada sejarah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kemudian kalau kita perhatikan bahwa dari ayat 27 surat Al-Maidah ya, dari kisah korbannya putranya Nabi Adam, Habil dan Qabil ya, bahwa ternyata yang diterima adalah innama yataqabbalullahu minal muttaqin, yang diterima adalah korbannya orang-orang yang bertakwa. Begitulah nasihat Habil kepada Qabil.
namun Qabil tetap membunuhnya. Sehingga pelajaran yang dapat kita ambil adalah bagaimana kita melakukan ibadah pada bulan Dzulhijjah itu dengan berlandaskan takwa, sehingga yang harus kita bunuh bukan hanya sekedar binatangnya, namun sifat Qabil yang ada pada setiap diri kita manusia. Intinya ke sana. Kemudian yang kedua, kalau di masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan berkorban untuk anaknya, maka Ismail yang kita bahas tadi itu adalah sebagai simbol yang harus dibunuh. Itu apa yang kita cintai, yang bisa melemahkan iman kita, dan jika ada perintah Allah kita masih ragu-ragu untuk melaksanakan. Nah, untuk itulah maka ada artinya sebagai pesan ya, yang mau'idhah ya, pelajaran yang dapat kita ambil itu di situ. Sehingga kalau orang melaksanakan ibadah kurban, setelah disembelih hewan kurbannya, setelah salat Id, itu kan sudah mulai diperbolehkan memotong kuku dan rambutnya. Yang sebelumnya ya sebagian ulama memang memahamkan bahwa yang dilarang jangan dipotong itu adalah kuku dan rambut yang berkorban. Itu adanya kemiripan dengan mereka yang lagi berihram, sehingga pada hari nahar setelah hewan korban itu disembelih ya, maka di situ tahallul. Tahallul itu lambang dari sebuah kesuksesan. Ya, sudah halal berarti sukses ya. Sukses itu ada dua. Ya, sukses di dalam usaha. Ya, kalau sa'i itu kan usaha. Ya, usaha baik dunia maupun akhirat. Yang kedua, sukses melawan syaitan. Ya, intinya di situ pada apa yang perlu kita ambil dari hari nahar itu adalah hari penyembelihan. Ya, yang harus kita sembelih adalah selain binatang, yaitu sifat-sifat yang melekat pada diri kita sebagai manusia, yang gengsinya tinggi, yang tidak ada kepedulian, yang hanya mikir dirinya sendiri senang gitu ya. Itu kalau kita lihat pada khutbah Rasulullah itu kan intinya seperti itu ya. Termasuk sombong ya. Iya. Baik Ibu, kalau Ibu tadi membahas tentang pemotongan hewan kurban dan lain sebagainya. Nah, ini di hari-hari menjelang Ibu, untuk menentukan ini semua Ibu, apakah sholat Idul Adha ini akan dilakukan pada hari Jumat atau Sabtu atau Minggu, kan tentu ada ketentuannya. Ya, dan ya, sebagian besar biasanya melihat hilal Ibu ya. Iya. Bagaimana ini Bu? Iya. Kita syukuri aja ya. Saya bilang alhamdulillah kita penuh dengan kekayaan ya, sehingga kita berbeda itu satu hal yang sudah biasa ya, karena memang cara memahami ya, cara metodologinya yang berbeda. Namun yang kami pesankan kepada pemirsa, kita menjadi orang Islam harus punya komitmen ya dalam keislaman kita. Artinya begini, bahwa ibadah itu untuk menentukan rangkaian ibadah di bulan Dzulhijjah itu hubungannya dengan bulan dan tanggal gitu ya. Kemudian teknik pelaksanaannya itu menggunakan matahari. Sehingga kalau yang punya keyakinan bahwa tanggal 9 Dzulhijjah itu hari Jumat, ya hari Jumat tanggal 8 Juli ya, kebetulan ya hari Jumat 8 Juli gitu ya, maka sholat Idul Adhanya tanggal 10 Dzulhijjah
yang jatuh pada tanggal 9 Juli. Itu, jadi komitmennya di situ. Bagi yang meyakini kalau tanggal 9 Dzulhijjah itu jatuh pada tanggal 9 Juli, maka puasa Arafahnya itu karena ya harus jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah di mana kita berada. Maka sholatnya hari Minggu. Jadi jangan sampai membuat aturan sendiri. Karena Rasulullah melakukan sholat Id itu berkaitan dengan melempar jumroh Aqobah. Ya, itu tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi silakan berbeda tapi berkomitmen terhadap apa yang telah diyakini. Gitu ya. Jadi namanya puasa Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Sholat Idul Adha itu tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, jadi mana yang diyakini? Ini kan ada, nggak apa-apa puasa Arafahnya Jumat tapi sholat Idnya tanggal 10, berarti sholat Idul Adha tanggal 11. Gak apa-apa mau itu sunnah aja kok, kan ada seperti itu loh. Walaupun itu sunnah muakkadah itu ada syariatnya, ada aturan-aturannya. Memang Rasulullah itu pernah, karena apa? Taunya kalau sudah masuk tanggal itu sudah asar. Makanya karena sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu dilaksanakan di pagi hari, tidak boleh setelah tergelincir matahari, maka pelaksanaannya sholat itu ditunda, itu terkait dengan hadis kasus. Jadi jangan terus kemudian dijadikan dasar umum. Ya, jadi istilah kami itu bagaimana kita merajut ukhuwah Islamiyah dengan moto kita itu adalah damai dalam perbedaan dan berkomitmen terhadap apa yang diyakini. Ya, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa merajut ukhuwah Islamiyah ini dengan mengambil makna yang terkandung pada hari Tarwiyah, hari Arafah, hari Nahar, bahkan hari Tasyrik. Kita disuruh selain mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil dan juga berkorban, maka bersihkan ya seluruh kotoran yang ada pada pikiran-pikiran kita. Ya. Baik, pemirsa, demikian tadi adalah pembahasan yang sangat luar biasa bersama ibunda kita. Bila mana ada kurang dan lebihnya kami dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami keluarga besar dari Bunda Rukmini Amal Channel mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kita senantiasa dalam kemenangan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah yang Dia Maha mendengar lagi Maha tahu ya. Begitu harapan kita tentunya. Baik, kami pamit undur diri. Nasrul minallah wa fatum qarib wa basiril mu'minin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.